Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ernia Latia dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi siswa pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Salah satu fungsi penting dalam hidup dan belajar adalah membaca, sehingga tingkat kualitas anak di sekolah dan di masyarakat akan meningkat di kemudian hari. Namun, sayangnya, tingkat literasi Indonesia masih sangatlah rendah. Padahal, untuk memajukan suatu bangsa, bangsa harus memiliki sumber daya manusia yang bermutu dan handal. Berikut referensi yang saya gunakan untuk memaparkan materi saya pada saat ini. Nah, apa sih literasi? Kita sering sekali mendengar kata literasi. Literasi berasal dari kata literasi yang berarti melek huruf. Namun, artinya tidak sesempit itu. Berdasarkan The National Literacy Act, literasi berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, dan mengolah informasi, serta bagaimana cara seseorang menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Untuk itu, literasi tidak hanya disimpulkan sebagai baca, tulis, hitung, tetapi juga bagaimana cara seseorang atau anak-anak dapat menyelesaikan masalah-masalahnya di kehidupan mereka sehari-hari. Problematika literasi di Indonesia. Yang pertama, tingkat literasi di Indonesia masih sangatlah rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Hal ini kemudian mempengaruhi citra Indonesia di mata negara-negara yang lain. Bahkan hingga saat ini pun, tingkat literasi di Indonesia masih sangatlah rendah. Yang kedua adalah kesadaran warga Indonesia masih rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap remeh terhadap pendidikan, sehingga tingkat literasi di Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah. Dan hal ini merupakan faktor utama mengapa Indonesia memiliki tingkat literasi yang dibilang masih sangatlah rendah. Bahkan di beberapa tempat terdapat masyarakatnya yang masih mempercayai kepercayaan bahwa wanita itu di dapur sedangkan laki-laki bekerja. Dan yang ketiga, fasilitas untuk melakukan literasi belum memadai. Meskipun pemerintah telah memberikan sebuah program mengenai literasi, tetapi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah masih belum cukup memadai untuk melakukan literasi secara keseluruhan. Hal ini membuat literasi yang digadang-gadangkan oleh pemerintah menjadi tersendat-sendat dan tidak berjalan secara maksimal. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan pendekatan teacher center. Teacher Center merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dilakukan yang mana seorang guru memberikan pengarahan kepada siswa, namun siswa tidak memberikan respon balik kepada guru atau siswa tidak berperan aktif dalam sebuah pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa hanya berkutik atau mendapatkan literasinya dari guru saja, tetapi tidak mendapatkan literasi dari guru. Berdasarkan data yang diperoleh, sudah sejak lama Indonesia menduduki peringkat literasi yang sangat rendah. Dilihat dari grafik yang ada dari tahun 2003 hingga 2012 kemarin, Indonesia memiliki tingkat literasi yang sangat rendah. Bahkan di tahun 2003, tingkat literasi Indonesia adalah ke-39 dari 40 negara. Namun di tahun 2006 dan 2009 mengalami kenaikan, tapi sayangnya di tahun 2012 mengalami penurunan kembali hingga menjadi ke-64 dari 65 negara. Perlu adanya program atau penyelesaian untuk meningkatkan tingkat literasi dari Indonesia dan memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya mereka bisa meningkatkan tingkat literasi mereka serta memberikan pengarahan kepada anak-anak mereka agar tingkat literasi di Indonesia semakin meningkat. Program yang diberikan oleh pemerintah merupakan program gerakan literasi sekolah yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013. Gerakan literasi sekolah ini merupakan sebuah gerakan menumbuhkan budi pekerti luhur kepada anak-anak dan para siswa melalui bahasa. Gerakan ini dilakukan kepada setiap siswa atau anak-anak di sekolah, namun lebih menitik beratkan kepada anak-anak di sekolah dasar. Mengapa demikian? Karena anak-anak di usia sekolah dasar mereka memiliki masa emas di mana mereka lebih mudah menangkap informasi dan menerapkannya di kemudian hari. Gerakan literasi sekolah memiliki tahapan-tahapan, diantaranya tahapan yang pertama merupakan pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan spot-spot tertentu untuk membaca serta memberikan bahan-bahan buku bacaan yang menarik untuk siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca agar siswa terbiasa untuk membaca, serta mereka menjadi tertarik dan merasa penasaran terkait dengan buku-buku yang diberikan oleh sekolah. Tahapan yang kedua adalah pengembangan minat baca untuk meningkatkan literasi siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kemampuan literasi siswa dengan cara mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan dari bacaan yang telah dibaca oleh siswa. Dan tahapan yang ketiga merupakan pelaksanaan pembelajaran literasi. Pelaksanaan pembelajaran literasi ini dapat dilakukan dengan 10 menit sebelum pelajaran mereka diberikan waktu untuk membaca terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar siswa
memiliki waktu lebih banyak untuk berliterasi. Terdapat beberapa praktik literasi yang dapat dilakukan di sekolah seperti praktik bulanan dan praktik harian. Kedua, praktik ini harus dilakukan secara seimbang agar siswa tidak kehilangan minat bacanya. Serta pemberian reward dan praktik-praktik bulanan seperti kunjungan ke museum, kunjungan ke tempat-tempat pariwisata, serta ke tempat-tempat literasi merupakan hal yang menyenangkan dan disarankan untuk anak-anak di kelas pendidikan sekolah dasar. Hal ini dikarenakan mereka menyukai kegiatan berpiknik sehingga hal itu dapat meningkatkan literasi siswa dari anak-anak sekolah dasar. Beberapa hambatan literasi dari sekolah dasar antara lain yang pertama, kemampuan sekolah dalam memfasilitasi perbedaan pemahaman dan tingkat literasi siswa belum diupayakan secara maksimal. Yang kedua, praktik dan lingkungan literasi belum diupayakan secara maksimal di setiap sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kelas dan pembelajaran individu siswa kurang intensif. Siswa kurang mendapatkan literasi yang baik dan keintensifan dari guru atau sekolah memberikan literasi kepada siswanya. Yang keempat, jumlah buku ajar dengan banyaknya siswa tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan siswa yang tidak mendapatkan buku ajar, mereka kehilangan kesempatannya untuk berliterasi di rumah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Yang terakhir adalah siswa lebih sering diarahkan untuk berbicara tentang bahasa daripada berlatih menggunakan bahasa. Artinya, siswa hanya diberikan teori-teori bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menanggapi orang lain, bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, namun tidak diajari bagaimana praktiknya secara langsung, bagaimana siswa menerapkan hal tersebut di masyarakat dengan bimbingan oleh guru atau tenaga kependidikan yang lainnya. Selanjutnya, selain dari peran guru dan sekolah, peran orang tua merupakan peran yang paling penting di antara semuanya. Mengapa? Karena sosialisasi pertama dari anak-anak adalah orang tuanya. Sehingga orang tua sebagai guru pertama dari seorang anak harus memberikan peran yang baik dan memberikan contoh yang baik terhadap literasi literasi anak-anak. Hal yang dapat dilakukan orang tua untuk meningkatkan kegiatan literasi anak di rumah dan di sekolah adalah orang tua membaca buku bersama-sama dengan anak. Dengan demikian, anak menjadi terbiasa untuk membaca entah itu di rumah ataupun di sekolah. Serta orang tua memberikan contoh yang baik tentang bagaimana orang tua mendukung gerakan literasi sekolah tersebut. Yang kedua adalah orang tua melakukan percakapan dengan anak. Kegiatan percakapan dengan anak ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak, sehingga anak-anak dapat mendapatkan pelajaran dari orang tuanya bagaimana caranya berbicara atau berlaku dan bersikap di masyarakat. Yang ketiga adalah orang tua melakukan aktivitas menulis bersama anak. Aktivitas literasi tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga menulis dan mengolah informasi. Aktivitas menulis ini dapat dilakukan orang tua bersama anak untuk meningkatkan tingkat literasi mereka terkait dengan penulisan. Upaya pembacaan masalah dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain seperti pembuat kebijakan, sekolah dan guru, serta orang tua. Ketiga pihak ini merupakan pihak yang memiliki peran penting terhadap tumbuh kembang anak-anak dan siswa di Indonesia. Yang pertama, pembuat kebijakan atau pemerintah. Pemerintah harus melakukan pembenahan secara sistematik terkait pendidikan serta pengembangan kurikulum. Pihak yang kedua adalah guru dan sekolah. Mereka harus memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekolah, mengembangkan kreativitas siswa, memvariasikan model pembelajaran, dan memberikan materi pembelajaran yang bersifat kontekstual. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua merupakan kunci penting dari meningkatnya literasi anak-anak di Indonesia. Mengapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, orang tua merupakan sosialisasi pertama dari siswa dan anak-anak. Untuk itu, orang tua harus membiasakan praktik literasi di rumah, melibatkan anak dalam interaksi literasi, dan memberikan dukungan terhadap anak mengenai program literasi. Kesimpulannya, literasi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi harus dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki keterkaitan terhadap anak-anak dan anak-anak itu sendiri. Mengapa? Karena apabila hanya seseorang saja atau satu pihak saja yang bekerja, maka tingkat literasi di Indonesia tidak akan naik secara signifikan di setiap tahunnya. Dan yang terjadi adalah seperti di tahun-tahun yang sebelumnya, tingkat literasi Indonesia akan semakin rendah atau bahkan stagnan. Untuk itu, pihak-pihak yang terkait harus memberikan kontribusinya secara nyata terhadap anak-anak di Indonesia ataupun terhadap anak-anak mereka supaya tingkat literasi di Indonesia di kemudian hari dapat meningkat dengan efektif. Sekian pemaparan dari saya tentang literasi siswa sekolah dasar di Indonesia.